Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bersama Anda dari Robita yang Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini kita membicarakan lagi tentang biografi seorang tokoh ulama yang sangat karismatik dan terkemuka, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Dan ini Masya Allah banyak keramat-keramatnya pun, banyak keteladanannya, dan biografinya cukup menarik untuk kita kaji di sini. Tapi sebelum melanjutkan biografi ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Kiai Haji Khalil Bangkalan, kita akan membicarakan tentang riwayat hidup dan keluarganya. Syekh Khalil Bangkalan atau Syekh Muhammad Khalil atau yang kerap dipanggil dengan Syekh Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tepatnya 25 Mei 1835 Masehi. Itu di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Ya, jadi orang Madura udah kenal banget dengan Syekh Khalil Bangkalan. Nasab beliau ini juga luar biasa. Syekh Khalil Bangkalan dari jalur ayah itu sampai kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasab beliau ini adalah Syekh Khalil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram terus bin Kiai Haji Said Sulaiman. Nah, Said Sulaiman ini adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Kampa. Ayahnya adalah Sayyid Ali Nurul Alam bin Said Jamaluddin Al-Kubro. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, riwayat keluarga dalam penjabaran ini, Syekh Khalil Bangkalan memiliki 9 istri. Allah alim sahabat, di sini tetap dengan syarat Islam ya. Jadi tidak langsung 9. Yang pertama adalah Raden Ayu Asik binti Lodrapati, kemudian yang kedua adalah Nyai Ummu Rahmah, dan yang ketiga adalah Raden Ayu Arbi'ah. Yang keempat ada Nyai Mesi, dan kelima ada Nyai Su'lah. Dan yang keenam Nyai Khutab, dan yang ketujuh adalah Nyai Sabrah. Kemudian yang kedelapan adalah Raden Ayu Nurjadi. Yang kesembilan adalah seorang janda kaya berasal dari Telaga Biru, yaitu Tanjung Bumi, Bangkalan. Anak keturunan Syekh Khalil berasal dari 4 orang istri, yaitu Raden Ayu Asik binti Lodrapati, Nyai Ummu Rahmah, kemudian Raden Ayu Arbi'ah, dan Nyai Mesi. Ya itulah, jadi keturunan cuma ada dari 4 istri ini. Nah, sedangkan 5 istri yang lain yaitu Nyai Su'lah, Nyai Khutab, Nyai Sabra, dan Raden Ayu Nurjati, dan seorang janda dari Telaga Biru sampai Syekhuna wafat tidak dikaruniai keturunan. Jadi hanya 4 istri aja yang bisa menghasilkan keturunan daripada Syekh Khalil Bangkalan. Nyai Asik, seorang perempuan yang mempunyai darah keturunan bangsawan. Nah, pernikahan Syekhuna Khalil dengan Raden Ayu Asik binti Lodrapati konon berawal dari sayembara yang diadakan oleh ayahandanya, Pangeran Lodrapati. Waktu itu sang putri mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ayahandanya melakukan sayembara yang isi pengumumannya itu adalah barang siapa yang mampu menyembuhkan anakku, jika laki-laki akan dijadikan menantunya. Dahsyat luar biasa. Jadi ada sayembara dari ayahandanya. Nah, kabar ini sampai nih kepada Syekh Khalil, lalu membantu mengobati penyakit yang diderita oleh putri Lodrapati. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raden Ayu Asik binti Lodrapati sembuh dari penyakit yang dideritanya. Luar biasa, udah berobat kemana tapi nggak sembuh-sembuh. Makanya diadakan sayembara. Dari kisah inilah Syekhuna Khalil dinikahkan dengan Nyai Asik pada bulan Rajab 1278 Hijriah. Pada saat itu Ayu Asik binti Lodrapati masih berusia 26 tahun, sedangkan Syekhuna Khalil itu berusia 24 tahun. Hasil dari pernikahan tersebut, Syekhuna Khalil dikaruniai 2 keturunan, yaitu Nyai Khotimah dan Kiai Muhammad Hasan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Syekhuna Khalil Bangkalan itu wafat dalam usia 106 tahun pada 29 Ramadan 1343 Hijriah atau tepatnya tanggal 23 April 1925 Masehi. Nah, jenazahnya ini dimakamkan di Desa Martajesa, Kecamatan Bangkalan yang ada di Madura. Ini banyak banget penziarah yang datang sana ya. Sahabat Jundu, dari biografi ini kita akan masuk dalam sanad keilmuan
yang dimiliki oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan ini. Pendidikan Syekh Khalil Bangkalan memulai pendidikan itu dengan belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fikih dan nahwu. Berkat dari didikan ayahnya ini, sejak usia muda beliau sudah hafal dengan baik tuh 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik. Dahsyat, luar biasa. Ya, masih kecil udah hafal. Setelah didik, orang tua Syekhuna Khalil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembarannya, Syekh Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur, yaitu di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Nah, dari pesantren Langitan itu beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Nah, selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Dahsyat, ini luar biasa, Masya Allah ya. Di setiap perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tuh tak pernah lupa tuh membaca surat Yasin sewaktu menjadi santri. Jadi Syekh Khalil Bangkalan ini setelah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah, matan Alfiyah Ibnu Malik, di samping itu beliau juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Bayangin, bukan satu qiraat doang, tapi 7 qiraat sab'ah beliau hafal. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Mekah. Nah, untuk ongkos pelayaran bisa beliau tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekh Khalil Bangkalan berpuasa. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah ya. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanannya itu selamat. Dahsyat. Kalau kita puasa kan ada tujuan hemat juga, irit, memang nggak punya duit dan lain-lain. Tapi ini memang buat mutakarrub. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, guru-guru Syekhuna Khalil Bangkalan ini juga luar biasa. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Latif, yaitu ayahnya sendiri. Dan ada Tuan Guru Agung, kemudian ada Kiai Soleh, Santen Bunga Gresik, dan Kiai Asyik, Kiai Haji Arif, Santen Darussalam Pasuruan. Dan ada juga Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, dan gurunya juga ada namanya Kiai Haji Abu Zarin, Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, yaitu Tuban, Langitan Tuban. Dan gurunya juga ada Kiai Haji Abdul Basar yang ada di pesantren Al-Ashriyah, Banyuwangi. Ada juga Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Azim Al-Maduri, Syekh Ali Rahbini. Kemudian yang luar biasa, Masya Allah, guru beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mekah. Kemudian ada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syed Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah. Luar biasa. Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah. Kemudian juga ada Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani di Mekah. Dan masih banyak juga Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi dan Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang luar biasa, Masya Allah. Dan murid-murid beliau pun juga dahsyat juga. Murid-murid beliau yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Khalil Bangkalan ini yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan, beliau telah berhasil mencetak murid-murid yang menjadi tokoh ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren. Murid-murid beliau diantaranya yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, yaitu pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Purbalinggo. Itu murid beliau. Dahsyat, luar biasa. Kemudian ada juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ini masih dari keturunannya Gus Dur. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, itu pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras yang ada di Jombang. Dahsyat, luar biasa, muridnya aja top kayak gini. Kemudian ada Kiai Haji Bisri Syamsuri, pengasuh Pondok Pesantren di Nanyar Jombang. Luar biasa, Masya Allah. Ada lagi muridnya ini adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Jadi hampir rata-rata pondok pesantren Langitan yang ada di Jawa ini juga berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Ada lagi muridnya ada Kiai Haji Maksum, pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat Lasem Rembang, dan ada Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyah Yogyakarta. Ini juga luar biasa, Masya Allah. Dan ada Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Raudatul Thalibin yang ada di Rembang, dan Kiai Haji Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren yang ada di Sidogiri, Pasuruan. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau
yang merupakan kiai-kiai top yang ada di Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa. Sahabat Jundu, dari sekian banyak murid, ada yang menarik dari murid Syekhuna Khalil Bangkalan, yaitu Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekhuna Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekhuna Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ke ubun-ubunnya. Dasar luar biasa, Masya Allah. Jadi sempat nemuin Syekhuna Khalil Bangkalan. Sahabat Jundu, kita masuk dalam perjalanan hidup dan dakwah daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan mendirikan pesantren, yaitu pesantren Syekhuna Khalil, didirikan langsung oleh Syekhuna di Bangkalan. Syekhuna Khalil mendirikan ini setelah mendirikan pesantren yang pertama di desa Jangkebuan. Akan tapi setelah putrinya Nyai Siti Khatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha Muhammad Toha, nah pesantren di desa Jangkebuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya tersebut. Akhirnya Syekhuna Khalil pada tahun 1861 Masehi itu mendirikan pesantren lagi yang ada di daerah Kademangan, hampir di pusat kota sekitar 200 meter setelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan ya. Nah, letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Nah, pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai pesantren Syekhuna Khalil I. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, ada kisah-kisah menarik yang diceritakan oleh murid-murid beliau, yaitu pertama adalah Kiai Maksum Lasem. Dalam buku Manaqib Mbah Maksum diceritakan bahwa suatu hari Syekhuna Khalil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago, sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa Bangkalan. Keesokan harinya datang tuh seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Maksum waktu muda itu, yaitu Muhammadun, yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa. Oleh Syekhuna Khalil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat oleh santrinya. Wah, pada kaget nih. Nah, dengan penuh takzim, pemuda itu pun masuk dan duduk jongkok di dalam kurungan ayam jago. Syekhuna Khalil kemudian berkata kepada santri-santrinya, inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa. Pada awalnya nanti, Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan alfiyah kepada santri-santri Syekhuna Khalil dalam kamar yang tidak ada penerangannya, gelap, disuruh ngajar. Mbah Maksum hanya nyanti selama 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya selalu mendoakan dengan doa sapu jagat. Nah, saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Syekhuna Khalil, lalu didoakan lagi nih dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang-ulang hingga 17 kali. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ada kisah lagi menarik dari muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu Wireng Jombang itu disuruh manjat dan masuk sepiteng. Jadi ketika awal nyanti, Kiai Hasyim Asy'ari, Asy'ari muda ini disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Syekhuna Khalil terus mengawasinya dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke puncak pohon bambu tersebut. Pohon bambu kan susah naikinnya. Kiai Hasyim dengan takzim terus tuh naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di puncak, Syekhuna Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah tanpa pikir panjang. Kiai Hasyim langsung loncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan ini, termasuk ketika disuruh mengembalakan kambing dan sapi hingga sampai mencari rumput dan membersihkan kandang. Itu nggak pernah ngeluh. Pokoknya taat sami'na wa ta'na. Ia menerima perintah gurunya itu sebagai khidmat atau dedikasi kepada sang guru. Nah, selain itu, saat Syekhuna Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hasyim ini memohon izin untuk mencarinya. Nggak disuruh tapi mohon izin. Setelah mendapatkan izin dari Syekhuna Khalil, ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari masuk ke sepiteng dan mengeluarkan isinya. Setelah dikulas seluruhnya dan badan Kiai Hasyim itu penuh dengan kotoran. Akhirnya cincin milik gurunya itu berhasil ditemukan. Dahsyat luar biasa. Betapa senangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap doa, "Aku ridho padamu wahai Hasyim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta kepadamu." Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Akhirnya beliau ini mendirikan namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian ada kisah lagi dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah, tambak beras Jombang itu dianggap macan pada suatu hari di bulan Syawal. Syekhuna Khalil
memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok. Sejak itu setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang sangat ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren itu ada hutan rimba, yang masih hutan lah, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Jadi khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari ternyata macan yang ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul. Pada minggu ketiga, Syekhuna Khalil memerintahkan para santri untuk berjaga ketika ada pemuda kurus, tidak terlalu tinggi, dan membawa tas koper yang masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Syekhuna Khalil, pemuda itu mengucapkan salam. Mendengar salam pemuda tersebut, Syekhuna Khalil justru malah berteriak memanggil para santrinya. "Hai santri-santri, macan, ada macan. Ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Mendengar teriakan Syekhuna Khalil ini, serentak para santri berhamburan membawa apa aja tuh. Bawa parang, tusuk, golok semua dibawa untuk mengusir pemuda tersebut. Nah, para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat, mengerubuti macan yang tidak lain adalah pemuda tersebut. Muka pemuda itu jadi pucat, bingung, ketakutan. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok tersebut tuh. Karena tingginya semangat untuk santri ke pondok yang diasuh oleh Syekhuna Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu lagi kejadiannya, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Dikepung lagi, diusir lagi karena rasa takut dan kelelahan. Akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren. Nah, ketika tengah malam, dirinya ini dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekhuna Khalil. Nah, meski demikian, setelah itu dirinya itu diajak oleh Syekhuna Khalil ke rumahnya, diajak lah tuh diajak makan dan lain sebagainya, dan akhirnya diterima sebagai salah satu murid daripada Syekhuna Khalil dan diterima di pondok pesantren tersebut, resmi sebagai santri pondok. Nah, pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri NU juga. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekhuna Khalil menjadi kenyataan. Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macan NU. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Ada lagi cerita dari Kiai As'ad. Kiai As'ad ini mendapatkan uang barokah ketika Kiai masih menjadi santri Syekhuna Khalil. Beliau pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Nah, di lain hari beliau disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hashim juga. Nah, Syekhuna Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Nah, ketika Kiai As'ad ini naik bus atau kereta, itu bolak-balik kondektur tuh tidak nagih tiket kepadanya. Nah, dilewatin aja. Kemudian sama juga kejadiannya ketika akan nyeberangi Selat Madura. Seseorang tiba-tiba ngajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Nggak keluar duit lagi nih. Setelah turun dari kapal, beliau kembali tawarin naik kendaraan ke Jombang. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai As'ad yakin hal ini karena doa dan barokah dari sang guru, yaitu Syekhuna Khalil Bangkalani, melalui logam yang diberikan kepada Syekhuna Khalil. Luar biasa, Masya Allah. Dikasih duit, kayaknya kalau dirasa logika ini nggak cukup. Tapi ternyata banyak kejadian-kejadian yang di luar akal logika. Ternyata dia tidak mengeluarkan sedikit pun tuh. Malah nggak ditagih. Terus ada yang ngajak ini, ngajak itu. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat judul, ada kisah lagi dari Kiai Haji Bahar Sidogiri. Kiai Bahar Sidogiri ini yang ada di Pasuruan, yaitu mimpi basah pada suatu pagi hari ini. Jadi seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gelisah, gundah gitu karena nggak bisa sholat subuh berjamaah. Akhirnya Bahar absen nih sholat jamaah, bukan karena males, tapi sebabkan karena junub. Karena semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami nih kegundahan seorang Bahar ini, sebab wanita itu adalah istri Syekhuna Khalil, gurunya. Menjelang subuh terdengar tuh Syekhuna Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang. Saya berucap, santri kurang ajar, santri kurang ajar. Para santri yang sudah ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya, siapa ini maksud santri kurang ajar itu? Subuh itu Bahar memang nggak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Syekhuna Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri dan bertanya, siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Nah, semua santri akhirnya terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Nah, para santri ini noleh ke kanan kiri, siapa yang nggak ikut hadir nih? Siapa? Kayaknya hadir semua. Ternyata yang tidak hadir waktu itu adalah hanya Bahar.
Kemudian Sayyidina Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Dahsyat luar biasa. Setelah ditemukan nih, Bahar dibawa ke masjid. Sayyidina Khalil menatap tajam banget kepada Bahar sambil berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir salat subuh berjamaah, maka harus dihukum." Akhirnya terima datu samina watona. Disuruh apa? Tebang 2 puun bambu di belakang pesantren dengan petok ini, ya. Petok itu sejenis pisau kecil dan dipakai buat motong rumput. Setelah menerima perintah guru itu, langsung Bahar melaksanakan dengan tulus walaupun kesulitan. Setelah itu Sayyidina Khalil memerintahkan Bahar untuk makan nasi yang ada di nampan sampai habis. Sekali lagi, Bahar dengan penuh ta'zim menerima hukuman dari Sayyidina Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, ia lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di nampan lain. Disuruh habisin lagi. Setelah itu Bahar diusir oleh Sayyidina Khalil sambil berucap, "Hei santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Sayyidina Khalil menuju kampung halamannya. Hingga akhirnya ia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang ke-6. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kejadian-kejadian yang di luar akal logika manusia. Sahabat Jun, jasa-jasa beliau ini sering disebut sebagai mahaguru. Hampir banyak kiai atau ulama Nusantara pernah menimba ilmu dengan Sayyidina Khalil. Seperti halnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Sahabat Jun, jasa-jasa beliau Sayyidina Muhammad Khalil yang berasal dari Bangkalan Madura ini dinilai menjadi salah satu ulama besar yang penting dalam perlawanan melawan kolonialisme dan konstruksi Islam Nusantara. Eksistensi serta kontribusi Sayyidina Khalil ini luar biasa, Masya Allah, dalam bidang agama, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, hingga politik. Beliau ini sangat dianggap sangat berpengaruh dan positif berkelanjutan yang dahsyat luar biasa. Melalui pendidikannya, Sayyidina Khalil menggembleng para santri untuk menjadi ulama, cendekiawan, dan pejuang. Beliau juga menjadi salah satu penentu berdirinya salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, karya-karya dari Sayyidina Khalil Bangkalan ini sangat banyak ya. Salah satunya Al-Matu Asy-Syarif, yaitu panduan fikih ibadah. Itu selesai pada hari Rabu 17 Rajab. Itu cetakan Maktabah Mustafa Al-Halabi Mesir tahun 1934 Masehi. Itu ditafsir dan diterjemahkan oleh Jawa Pegon oleh Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan, dan juga dicetak oleh Maktabah Khalid bin Ahmad bin Nabhan Surabaya, dan diterjemahkan dengan makna Pejon berbahasa Madura oleh Kiai Haji Abdul Majid Tamrin. Itu disusun oleh Al-Habib Idrus bin Hasan Al-Khirit pada tahun 1409 Hijriah. Ada juga karangan beliau adalah Asila fi Bayan An-Nikah, itu panduan untuk nikah, itu disalin oleh Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq Pasuruan. Dan kemudian ada ratib Syekhuna Khalil. Jadi Syekhuna Khalil punya ratib ya. Itu disebarkan dalam bentuk lebaran-lebaran oleh Kiai Khalil bin Kiai Muhammad Yasin Kepang. Dan masih banyak lagi ya karya-karya beliau. Kemudian ada lagi karya beliau Isti'dad Al-Ma'ud, itu panduan fikih jenazah. Beliau juga itu karangan dari Sayyidina Khalil Bangkalan. Itu banyak juga diterjemahkan dalam bahasa Pejon ya. Ada lagi Tahqirat Nuzatul Lab, Kaidah I'rab, Gramatikal Arab, Al-Bina Dima Tadrib wa marasa wa mumarrasah ilmu sorof, itu beliau juga buat. Dan juga Syekhuna Khalil juga membuat karangan Mukhtasar Fikih Ibadah lengkap dengan makna Jawa Pegon. Jadi banyak karya-karya beliau nih. Sahabat Judu bisa cek juga di artikel-artikel karya-karya daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, itu banyak banget. Sampai Jauharat Tauhid dan makna Pegon, ilmu tauhid juga beliau juga buat. Dan juga Maulid Arbazanji dan makna, beliau juga membuatnya juga dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan masih banyak karya-karya beliau yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu ya. Antum bisa lihat di artikel daripada karya Syekhuna Khalil Bangkalan. Sahabat Jundu, kita akan bicarakan tentang teladan daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Santri yang mandi sebenarnya bisa aja Syekhuna Khalil muda tinggal di Sidogiri selama nyanti kepada Kiai Nur Hasan. Tapi ada alasan yang cukup kuat bagi beliau untuk tetap tinggal di Kebo Candi. Meskipun Syekhuna Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomian cukup berada.
Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tapi Sayyidina Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan gak mau merepotkan orang tuanya. Nah karena itu selama nyantik di Sidogiri, Syekhuna Khalil tinggal di kebun candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Nah dari hasil menjadi buruh batik, itulah dia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi sewaktu menjadi santri, Syekhuna Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian sampai itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Bahkan beliau mampu membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Kemudian teladan yang bisa kita ambil adalah beliau, Sayyidina Khalil itu menabung untuk menuntut ilmu ke Mekah. Sayyidina Khalil muda adalah sosok pemuda yang mandiri. Pada saat itu, dirinya ingin melanjutkan menuntut ilmu ke Mekah, Arab Saudi, tetapi tidak ingin meminta biaya kepada orang tuanya. Untuk mewujudkan ini, Sayyidina Khalil sebelum berangkat ke Mekah, ia terlebih dahulu ngaji di Pondok Pesantren Banyuwangi. Di pondok tersebut, beliau juga bekerja sebagai kebun pengasuh pondok. Ya kan? Nyambinya banyak nih Sayyidina Khalil dengan bekerja di kebun sebagai pemetik buah kelapa. Beliau dibayar tuh 2,5 sen setiap pohon. Dengan penghasilan tersebut dikumpulin. Uang yang dapatkan tuh dikumpulin. Untuk apa? Untuk biaya menuntut ilmu ke Mekah. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Beliau menjadi khadim di dalam pondok pesantren dengan mengisi bak mandi, mencuci pakaian, melakukan pekerjaan yang lain. Pokoknya dah jadi khadim dah. Jadi nggak serta-merta langsung begitu aja. Jadi perjalanan hidup pun juga keras yang beliau alami. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Selain itu, Syekhuna Khalil juga menjadi juru masak bagi teman-temannya, tukang masak. Dengan kayak gitu, dirinya bisa mendapatkan makan dengan gratis gara-gara jadi tukang masak. Sahabat Jundu, banyak karomah-karomah Syekhuna Khalil Bangkalan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah beliau ini pernah ke Mekah naik kerocok. Kerocok itu semacam daun ya, daun kayak daun aren yang bisa ngapung di air. Jadi suatu sore di pinggir pantai dari Bangkalan, Syekhuna Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Nah, bersama sahabatnya itu, mereka itu lagi bincang-bincang, ngobrol tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam, yang ngobrol lah. Nah, di daerah Pulau Jawa dan Madura. Nah, persoalan demi persoalan dibicarakan tuh. Nah, nggak terasa tuh, saking asyiknya diskusi, matahari udah mulai sore itu, udah mulai terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar, sementara waktunya hampir habis, sehingga nggak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Karena waktu udah mepet banget. Akhirnya Sayyidina Khalil memerintahkan Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, yaitu sejenis daun aren yang dapat mengampung di atas air. Nah, untuk dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Sayyidina Khalil menatap ke arah Makkah dan tiba-tiba kerocok yang ditumpah itu berjalan dengan cepat menuju Makkah. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sesampai di Mekah, azan asar baru dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Sayyidina Khalil dan Kiai Syamsul Arifin menuju saf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian ada kisah karomah lagi, itu mengobati anak pecandu gula. Ini dikisahkan oleh Kiai Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember. Nah, ini terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengkonsumsi gula. Jadi demen banget sama gula. Bahkan setiap hari nih anak nih itu menghabiskan 1 kilo gula pasir. Akhirnya ayah itu ngambil sowan ke Sayyidina Khalil Bangkalan, dihadapkan tuh Sayyidina Khalil yang ngeluh soal kebiasaan anaknya ini makan gula. Ia berharap agar sang syekh berkenan nih doain menyembuhkan penyakit yang menderita anaknya nih yang doyan gula. Namun Sayyidina Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabisin. Tadi 1 kilo jadi 2 kilo. Makin gila nih, makin luar biasa. Sang ayah tetap memenuhi perintah Sayyidina Khalil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu lagi. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon selama seminggu Sayyidina Khalil bertirakat tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan ini wajib memberi contoh jika ingin larangannya itu dipatuhi. Dahsyat luar biasa, Masya Allah.
Sahabat Jundu, ada kisah karomah lagi yang sangat unik, yaitu tertawa keras pada saat sholat. Jadi pada suatu hari, saat sholat jamaah yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekhuna Khalil muda mencari ilmu, beliau tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur nih Syekhuna Khalil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam Islam, lagi sholat ketawa. Ternyata Syekhuna Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai ini udah marah banget terhadapnya. Akhirnya beliau menjelaskan nih kenapa dia ketawa dan terbahak-bahak gitu ketika lagi sholat. Beliau melihat langsung yaitu sebuah berkat atau makanan yang biasa lah kalau orang habis acara berkat gitu. Itu ada di atas kepala sang kiai. Nah, mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu karena saat sholat yang dipimpinnya memang sang kiai ini selama sholat berlangsung, ia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkan sholatnya itu tidak khusyuk. Dahsyat, tajam, luar biasa kasapnya tuh Syekhuna Khalil muda bisa melihat apa yang dipikirkan oleh kiai ini yang lagi mimpin sholat. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian ada kisah karomah lagi sahabat Jundu, yaitu ditangkap lalu dibebasin oleh Belanda. Syekhuna Khalil pernah ditahan beliau Syekhuna Khalil oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Jadi ketika Belanda mengetahuinya, Syekhuna Khalil ini ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekhuna Khalil malah membuat nih pihak Belanda pusing kewalahan. Karena yang terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka ngerti nih, nggak paham. Mereka seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara. Jadi banyak kejadian aneh. Sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Nah, di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguknya dan memberi makan kepada Syekhuna Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Jadi kejadian tersebut itu menjadi pihak Belanda ini pusing. Dan sekutunya itu merelakan tuh Syekhuna Khalil dibebasin dah daripada kita pusing nih nangkap satu orang, jadi ngerepotin kita semua. Gak bisa dikunci penjara. Sahabat juga, kemudian ada kisah lagi nih menarik. Jadi Syekhuna Khalil itu bisa membelah diri. Jadi sebutnya sakti lah, kesaktian lain dari Syekhuna Khalil ini adalah kemampuan beliau ini membelah diri. Jadi beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Nah, saat berceramah, Syekhuna Khalil ini melakukan sesuatu yang tak terpantau mata nih. Maksudnya nggak kelihatan mata nih. Tiba-tiba baju dan sarung beliau ini basah kuyup. Jadi ini cerita dari Kiai Haji Ghozi. Para santri heran nih, bingung. Sedangkan beliau sendiri cuek, gak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk ke rumah ganti baju. Nah, teka-teki ini ternyata baru terjawab setelah 1 bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Syekh Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong oleh Syekhuna Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Syekhuna Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan ini yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimilikinya, dalam sekejap nih beliau bisa sampai ke laut dan membantu si nelayan itu. Luar biasa, Masya Allah. Ini diceritakan oleh Kiai Haji Ghozi yang kini tinggal di Wedo Martani, Ngeplak, Sleman. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi wawasan buat kita semua dan semakin cinta kepada ulama Nusantara kita. Dan mungkin ini aja bisa Anda sampaikan, dan tetap pantengin Jundu channel ini, masih banyak kisah-kisah yang lain dan biografi yang akan Anda sampaikan. Untuk itu bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Derobi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.